Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penaku. Selamat datang di channel yang menyuguhkan dunia cerita dan motivasi. Semoga sahabat penaku diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang cinta tuan bos dan gadis yang menantang takdir yang romantis dan pastinya seru. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Bab 4. Gaun, gelas kristal, dan tatapan yang tak bisa dialihkan. Aira berdiri terpaku di depan cermin besar yang menempel di dinding kamar, nyaris tak mengenali bayangan dirinya sendiri. Gaun biru navy yang kini membalut tubuhnya adalah pemberian Alvaro, sebuah hadiah yang awalnya ia tolak dengan gugup, tapi kini tak bisa disangkal betapa gaun itu benar-benar seperti dibuat khusus untuknya. Potongannya sederhana, tak banyak detail mencolok, tapi justru disitulah letak keindahannya. Elegan, berkelas, membuat siapapun yang melihat akan terdiam sejenak. Matanya menelusuri siluet tubuhnya di balik kain halus itu. Bahu yang terbuka dengan anggun, pinggang yang terbentuk sempurna, dan jatuh gaun yang melambai lembut setiap kali ia bergerak sedikit. Tak berlebihan, tapi tetap menawan. Seolah-olah, dia adalah bagian dari dunia yang selama ini hanya ia tonton dari kejauhan. Rambutnya yang biasanya digerai seadanya, kini ditata dengan begitu apik. Disanggul rapi ke atas, menyisakan beberapa helai ikal lembut yang dibiarkan jatuh alami di sisi wajahnya. Memberi kesan manis, dewasa, tapi juga misterius. Make up tipis melengkapi tampilannya malam itu. Tidak menor, tapi cukup untuk menonjolkan kecantikannya yang selama ini tersembunyi di balik kemeja polos dan jeans favorit. Aira menelan ludah pelan, ada rasa asing yang menjalar pelan di dadanya. Campuran kagum, canggung, dan sedikit tidak percaya. Kayak bukan gue deh, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar, seolah takut kalau suara itu bisa membuyarkan pesona yang sedang ia rasakan. Namun di balik semua keraguan itu, ada seberkas rasa baru yang perlahan tumbuh, percaya diri. Mungkin untuk pertama kalinya, Aira mulai melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Dan entah kenapa, rasanya menyenangkan. Tepat saat Aira masih memandangi bayangannya sendiri dengan campuran kagum dan ragu, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Suaranya lembut, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang takut mengganggu momen penting. Tok-tok, pintu sedikit terbuka, menampakkan wajah Bu Retno yang tersenyum hangat. Beliau melangkah masuk perlahan, dan begitu matanya menangkap sosok Aira yang berdiri anggun di depan cermin, langkahnya langsung terhenti. Sejenak, ruangan itu dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan sunyi yang canggung, tapi hening penuh kekaguman. Tatapan Bu Retno membulat, bibirnya sedikit terbuka, dan napasnya tertahan. "Ya Allah, kamu cantik banget nak," ucapnya lirih, matanya berkilat seolah tak percaya pada pemandangan di depannya. Suaranya penuh kekaguman yang tulus, nyaris seperti seorang ibu yang menyaksikan putrinya bersinar untuk pertama kali. Ia mendekat, tangannya otomatis menyentuh lengan Aira seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. Tatapannya menyusuri dari ujung kepala hingga kaki, lalu kembali lagi ke wajah Aira yang sedang gugup. "Masya Allah, tuan muda pasti melongo lihat kamu," lanjutnya, kali ini dengan senyum geli yang menyiratkan kebanggaan sekaligus harapan. Aira tersenyum malu, wajahnya memerah, bukan karena pujian semata, tapi karena hatinya mendadak hangat. Ada rasa percaya diri yang tiba-tiba tumbuh dari sapaan penuh kasih itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia mulai merasa bahwa dirinya memang pantas untuk tampil istimewa. Aira tak bisa menahan tawanya. Tawa pelan yang mengalun seperti bisikan kecil di antara keheningan kamar. Bukan tawa yang keras atau dibuat-buat, tapi yang muncul dari hati, hangat dan jujur. "Tuan muda itu gak bisa melongo Bu," katanya sambil menggeleng pelan, nada suaranya menggoda. "Dia kan manusia es. Datar, dingin, dan selalu kelihatan kayak abis ngelihat laporan keuangan, bukan manusia." Nada suaranya ringan, tapi ada sedikit nada manja yang menyelinap, membuat candaan itu terdengar lebih akrab dan menggemaskan. Bu Retno yang masih berdiri di sampingnya sambil mengagumi penampilan Aira, tersenyum lebar, matanya menyorot nakal. Ia membalas dengan santai, namun dalam kalimat itu ada makna tersembunyi yang membuat hati Aira berdesir pelan. "Es juga bisa meleleh nak, kalau apinya pas," ujarnya dengan gaya khas seorang ibu yang sudah tahu banyak tentang cinta,
meski tak pernah mengatakannya secara langsung. Aira terdiam sesaat, senyum kecil perlahan muncul di wajahnya. Senyum yang tulus, yang muncul tanpa dipaksa. Ada rona hangat di pipinya, entah karena efek makeup atau karena hatinya yang tiba-tiba menghangat mendengar ucapan sederhana tapi penuh makna itu. Ia tahu persis siapa, Api, yang dimaksud Bu Retno. Dan untuk sesaat, Aira membiarkan dirinya percaya, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia memang punya cukup hangat untuk mencairkan hati sedingin milik Alvaro Mahendra. Tak lama kemudian, terdengar ketukan lain di pintu, kali ini sedikit lebih tegas tapi tetap sopan. Pintu terbuka, dan sosok Bu Rani muncul di ambang, membawa serta senyum lembut yang selalu membuat Aira merasa tenang. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya sederhana dengan warna lembut, tetapi aura keibuannya tetap memancarkan wibawa yang hangat. "Sudah siap Nona?" tanyanya pelan, matanya menyapu penampilan Aira dengan tatapan penuh kebanggaan dan sedikit haru. Aira mengangguk kecil, mengusap lipatan gaunnya sekali lagi sebelum melangkah pelan mendekati pintu. Bu Rani menyambutnya dengan sopan, lalu menggamit lengannya ringan. Mereka berjalan bersama menyusuri lorong rumah yang kini terasa lebih senyap dari biasanya, seolah seluruh dunia sedang menahan napas, menanti sesuatu yang penting. Tangga demi tangga mereka turuni dengan perlahan, hingga akhirnya tiba di pintu depan. Di luar, cahaya senja sudah mulai meredup, menciptakan semburat jingga keemasan yang memantul indah di kaca-kaca jendela. Suasana sore itu tenang, tapi jantung Aira berdetak sedikit lebih cepat. Dan di sanalah dia, Alvaro Mahendra. Berdiri tegak di samping mobil hitam mewah yang terparkir rapi di pelataran rumah. Tubuh jangkungnya dibalut setelan jas hitam klasik yang pas sempurna, menonjolkan bahunya yang bidang dan postur tubuh tegapnya. Dasi gelap menghiasi leher kemejanya, dan rambut hitamnya disisir rapi ke belakang, memperlihatkan wajah tegas dan rahang tajam yang selama ini terlalu sering ditutupi ekspresi dingin dan tak tertebak. Ia terlihat seperti pria yang baru keluar dari majalah fashion, angkuh, tampan, dan tak tersentuh. Aira menahan napas, bukan karena gugup semata, tapi karena ada sesuatu yang berbeda saat ia melihat Alvaro dalam balutan setelan itu. Pria itu berdiri mematung, matanya tertuju padanya, diam, tapi intens. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi memilih untuk menyimpannya rapat-rapat dalam diam yang misterius. Dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Antara Aira yang menawan dalam gaun navy elegan, dan Alvaro yang memancarkan karisma dingin namun memikat, mereka terlihat seperti pasangan dari dunia lain. Berbeda, tapi tak bisa dipisahkan. Untuk pertama kalinya sejak mereka bersama dalam satu ruangan sore itu, Alvaro Mahendra menghentikan gerakan jarinya di atas layar ponsel. Suatu hal yang langka, mengingat pria itu selalu tenggelam dalam dunia kerja, pesan, email, rapat virtual, bahkan saat sedang berdiri di depan altar sekalipun, ia sempat melirik notifikasi yang masuk. Tapi kali ini berbeda, ada sesuatu yang membuat perhatiannya teralihkan. Sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Perempuan yang kini berdiri beberapa langkah darinya, dengan gaun biru navy yang jatuh anggun di tubuh rampingnya. Aira, istrinya, istri kontrak, memang. Tapi gelar itu tetap membuat dada Alvaro terasa sedikit aneh saat mengucapkannya, bahkan hanya dalam pikirannya sendiri. Tatapannya terarah penuh padanya, tanpa terburu-buru. Matanya, mata dingin yang biasanya tak menyiratkan emosi apapun, kali ini bergerak perlahan dari atas ke bawah. Dari rambut Aira yang disanggul anggun, menyisakan ikal lembut yang membingkai wajah manisnya, lalu turun ke mata yang bersinar gugup namun cantik, ke bibir mungil yang memulas senyum ragu, hingga ke jemari yang meremas gaunnya gugup, dan akhirnya berhenti pada sepasang heels senada yang membuat postur Aira tampak lebih tinggi dan memikat. Kening Alvaro berkerut tipis, bukan karena kecewa, tapi lebih seperti terkejut. Terkejut bahwa seseorang bisa terlihat sangat berbeda hanya dengan sedikit sentuhan. Dan lebih terkejut lagi bahwa dia memperhatikan sedetail itu. "Kamu terlihat sangat berbeda," ucap Alvaro akhirnya, suaranya datar, tapi nadanya sedikit melambat, seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang belum bisa ia cerna sepenuhnya. Aira menatapnya dengan senyum kecil. Ada sedikit rasa puas di matanya, tapi bukan karena pujian. Lebih karena ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, pria itu memperhatikannya, bukan sebagai asisten, bukan sebagai gadis kampus,
bukan juga sebagai istri kontrak yang tak penting. Ini tetap aku kok, jawab Aira pelan, dengan nada santai yang dibalut sedikit keberanian. Cuma, versi premium aja. Alvaro mengerjapkan mata sekali, dan bibirnya sedikit bergerak. Senyum, bukan lebar, bukan mencolok, tapi cukup untuk membuat jantung Aira berdetak setengah detik lebih cepat. Ia menahan tawa kecil di tenggorokannya, tapi tetap membalas. Versi yang sangat berhasil, katanya akhirnya, pelan tapi jelas. Dan Aira tidak tahu kenapa, tapi ada nada tulus dalam kalimat itu, dan itu cukup untuk membuat pipinya bersemu ringan. Malam itu, restoran Privy yang terletak di jantung kota metropolitan, dipenuhi atmosfer mewah dan eksklusif. Interiornya didominasi warna hangat dengan pencahayaan temaram, dinding kaca yang menampilkan panorama kota yang gemerlap, serta musik klasik yang mengalun lembut dari sudut ruangan, dimainkan oleh seorang pianis berjas putih. Ruang makan utama telah dipesan khusus untuk acara tertutup, sebuah jamuan prestisius yang hanya diperuntukkan bagi segelintir tamu istimewa. Para undangan bukanlah orang sembarangan. Investor ternama dari Jepang yang datang langsung dengan penerbangan khusus, para klien besar dari berbagai korporasi, hingga perwakilan media keuangan bergengsi yang selama ini dikenal selektif dalam memilih acara. Masing-masing hadir dengan tampilan terbaik mereka, setelan mahal, perhiasan berkelas, dan aura percaya diri yang tak bisa disembunyikan. Percakapan berjalan hangat namun penuh nuansa diplomatik. Gelas-gelas kristal beradu halus, dan suara tawa sopan mengisi ruangan yang penuh ketegangan elegan. Namun segalanya seolah terhenti sesaat ketika pintu utama terbuka. Semua mata perlahan menoleh ke arah pintu masuk. Dan di sanalah mereka, Alvaro Mahendra, CEO muda dan dingin yang dikenal hampir mustahil untuk dijangkau secara personal, dan di sisinya Aira, perempuan muda dalam balutan gaun navy yang anggun, melangkah beriringan dengan elegan. Tangan mereka tak bersentuhan, namun jarak mereka cukup dekat untuk menunjukkan kedekatan, cukup jauh untuk tetap membuat orang bertanya-tanya. Alvaro tampil luar biasa malam itu. Setelan jas hitam custom tailored membingkai tubuh tingginya dengan sempurna. Dasi gelap dan jam tangan berkelas melengkapi penampilannya, sementara ekspresi wajahnya tetap tenang dan tak terbaca, seperti biasanya. Namun sorotan kali ini bukan hanya tertuju pada Alvaro. Akan tetapi Aira, gadis dengan tatapan tenang namun penuh pesona, berhasil mencuri perhatian banyak pasang mata. Ia melangkah dengan anggun. Percaya diri yang belum lama tumbuh kini mulai terasa memancar dari dirinya. Senyum kecil tersungging di bibirnya, bukan sok tahu, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa dia tahu, bahwa malam ini, dia bukan sekedar istri kontrak. Dia adalah sorotan, dan saat mereka melangkah lebih dalam ke ruangan, tatapan para tamu mulai berubah. Dari rasa penasaran, menjadi kagum. Dari keraguan, menjadi hormat. Karena siapapun yang bisa berdampingan dengan Alvaro Mahendra dalam panggung sebesar ini, jelas bukan perempuan biasa. Dan entah karena naluri alami, latihan diam-diam, atau memang sudah diatur dengan rapi oleh semesta malam itu, tangan Alvaro bergerak begitu alami. Tanpa kata, tanpa isyarat, dan tanpa perlu saling menatap terlebih dahulu, ia menyelipkan tangannya ke pinggang Aira. Gerakannya begitu luwes, presisi, dan penuh perhitungan, seolah ia sudah melakukannya berkali-kali, seolah gerakan itu bukanlah bagian dari sandiwara, tapi naluri seorang suami yang melindungi dan membanggakan istrinya. Genggamannya tidak erat, namun cukup mantap. Hangatnya telapak tangan Alvaro terasa di balik lapisan tipis kain gaun Aira, membuat napasnya sempat tercekat sesaat. Namun anehnya, Aira tidak bergerak menjauh. Ia tidak merasa canggung atau terkejut. Justru, ada semacam kenyamanan yang tak bisa dijelaskan, seakan tubuh mereka memang sudah terbiasa berdampingan, meski kepala mereka masih sibuk menyangkal. Alvaro di sisi lain, tetap mempertahankan ekspresi dinginnya. Tatapannya lurus ke depan, menembus kerumunan para tamu yang kini menoleh dengan minat yang makin besar. Tapi bagi siapapun yang cukup peka, akan melihat bagaimana gerakan tubuhnya sedikit melunak. Bagaimana sikunya tak lagi terlalu kaku, dan bagaimana langkahnya kini mengikuti ritme Aira dengan sinkron sempurna. Tak ada yang terlewat dari mata para tamu. Mereka melihatnya, mereka memperhatikan bagaimana pasangan itu melangkah masuk seperti raja dan ratu dalam cangkang cerita mereka sendiri.
Dan meskipun sebagian besar dari mereka tahu bahwa pernikahan ini hanyalah rumor kontrak yang belum pernah dikonfirmasi, cara Alvaro menyentuh Aira malam itu, cukup untuk membuat keraguan itu pudar pelan-pelan. Karena tak ada aktor yang bisa berakting sedekat dan senatural itu, kecuali jika di dalamnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam. Sesuatu yang belum diakui, tapi perlahan membentuk makna. Mereka berjalan beriringan melewati deretan meja-meja para tamu penting. Lampu gantung kristal berkilau di atas kepala mereka, sementara kamera-kamera media yang diundang diam-diam mulai mengarah ke pasangan yang sedang jadi pusat perhatian malam itu. Aira bisa merasakan detak jantungnya makin cepat. Tumit heelsnya terasa sedikit bergetar, bukan karena tidak nyaman, tapi karena gugup yang tak bisa disembunyikan. Ia merasa seperti boneka porselen yang dipajang di etalase mahal, terlihat anggun, tapi rapuh. Dan dia tahu, di sekelilingnya ada terlalu banyak mata tajam yang bisa membaca celah sekecil apapun. Saat itulah, suara bariton rendah Alvaro terdengar dekat di telinganya. Sangat dekat, hingga membuat bulu kuduknya meremang pelan. "Jangan terlalu tegang," bisiknya, nyaris seperti napas. "Tersenyumlah sedikit, kamu sedang jadi istri CEO, ingat." Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada sentuhan sarkasme manis yang hanya dimiliki pria seperti Alvaro, dingin, tapi entah bagaimana selalu berhasil membuat jantung Aira berdetak sedikit lebih kencang. Aira mencibir pelan, tapi bibirnya tetap tersenyum seperti yang diminta. Senyum profesional, senyum versi istri sempurna. Namun ia tak mau kalah. Ia membalas bisikan itu dengan suara sama pelannya, tanpa menoleh, hanya menggerakkan sudut bibirnya. "Senang ya, pura-pura punya istri cantik," sindirnya ringan, dengan nada setengah menggoda. Alvaro sempat menoleh sedikit, hanya sekilas. Tapi cukup untuk membuat mata mereka bertemu dalam hitungan detik yang terasa terlalu lama untuk disebut kebetulan. Sorot matanya tak berubah, dingin, tajam, dan sulit ditebak. Namun kali ini, ada sesuatu yang lain. Kilatan samar yang nyaris tidak terlihat, kalau saja Aira tidak terlalu dekat. "Siapa bilang aku pura-pura senang?" jawabnya tenang, tanpa jeda. Suaranya tetap rendah, tapi nadanya berubah. Sedikit lebih dalam, sedikit lebih jujur, dan malam pun terus berjalan. Tapi hati Aira baru saja berhenti sejenak. Aira nyaris tersedak oleh udara sendiri. Kalimat Alvaro yang diucapkan dengan nada tenang dan penuh percaya diri, masih terngiang di telinganya, membuat wajahnya menghangat dan pikirannya mendadak kosong. Ia bahkan hampir lupa di mana mereka berada. Rasanya seperti dunia baru saja berhenti sejenak untuk menyuruhnya mencerna makna tersembunyi dari ucapan suaminya, yang kontrak, tentu saja. Namun sebelum ia sempat mengumpulkan kata untuk membalas, sosok pria parubaya dengan setelan jas elegan dan senyum ramah sudah melangkah mendekat ke arah mereka. Tatapan matanya tajam tapi bersahabat, dengan kerutan di sudut-sudut mata yang memberi kesan bijaksana. Dari lencana kecil di sakunya, Aira mengenali nama investor ternama asal Jepang yang sempat disebutkan dalam briefing sebelumnya. "Ah, Mr. Alvaro," sapanya dengan aksen khas namun bahasa Inggris yang fasih. Senyumnya mereka hangat saat pandangannya beralih ke Aira. "And this must be your beautiful wife." Aira segera menunduk sopan, tangan kecilnya terjulur anggun untuk berjabat tangan. Meskipun degup jantungnya masih belum kembali normal, ia tetap berusaha menunjukkan kesan tenang dan ramah, seperti yang sudah diajarkan Bu Rani sepanjang perjalanan. "Nice to meet you, I'm Aira," ucapnya lembut, disertai senyum manis yang penuh kesopanan dan sedikit gugup yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Sang investor tertawa pelan, tampak terkesan. Matanya beralih ke Alvaro, lalu kembali ke Aira, dan kali ini senyumnya terlihat lebih puas, seolah kombinasi keduanya benar-benar cocok di matanya. "You are very lucky man, Mr. Alvaro," ujarnya santai, namun jelas-jelas terdengar tulus. Kalimat yang mungkin bagi orang lain hanya basa-basi biasa, tapi bagi Aira, rasanya seperti peluru kecil yang tepat mengenai sasaran hatinya. Alvaro menoleh sekilas ke arah Aira, lalu kembali menatap si investor tanpa mengubah ekspresinya. Ia mengangguk pelan, tangan di sakunya, dan menjawab dengan suara datar khasnya, namun ada nada kecil yang sulit dijelaskan di ujung kalimatnya. "I know," ucapnya singkat. Kalimat itu sederhana, sangat singkat, tapi entah kenapa, bagi Aira, itu terdengar lebih dalam dari yang seharusnya.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sedang berpura-pura, melainkan sedang berada di sisi seseorang yang benar-benar mengakuinya, di depan orang lain, dan mungkin juga di depan dirinya sendiri. Selama 2 jam penuh, Aira duduk di samping Alvaro, memainkan peran sebagai istri CEO dengan sikap yang tenang, anggun, dan sopan. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali ikut tersenyum atau menanggapi ringan saat diperkenalkan. Namun di balik penampilannya yang kalem itu, pikirannya justru penuh dengan pengamatan diam-diam yang tak bisa dihentikan. Ia memperhatikan Alvaro. Cara pria itu berbicara dengan nada rendah tapi tegas, cara ia menjelaskan strategi bisnis dengan bahasa yang lugas, sesekali menyisipkan humor kering yang membuat para investor tertawa kecil. Ia mencermati bagaimana Alvaro menjaga kontak mata, mengangguk sopan saat lawan bicara menyampaikan pendapat, bahkan memperhatikan gerak jarinya yang rapi saat menyentuh gelas dan sesekali melirik ke arah presentasi di tablet kecil di tangannya. Aira awalnya hanya berniat menjalankan peran sesuai kontrak. Duduk manis, tersenyum pada waktu yang tepat, tidak membuat kesalahan, tapi tanpa sadar, ia mulai mencuri-curi pandang ke arah pria di sampingnya. Dan setiap kali matanya kembali pada Alvaro, entah kenapa, ia menemukan detail baru yang tak ia sadari sebelumnya. Cara alisnya sedikit naik saat tertarik. Cara bibirnya menahan senyum samar ketika orang lain memuji idenya. Bahkan cara ia mencondongkan tubuh sedikit saat mendengar dengan serius. Semakin lama dipandangi, semakin sulit bagi Aira untuk mempertahankan keyakinan lamanya. Keyakinan bahwa Alvaro Mahendra adalah pria, sombong, dingin, dan tak bisa didekati. Karena yang sekarang duduk di sampingnya, meski masih dengan wajah tanpa ekspresi dan gaya bicara serius, terlihat jauh lebih manusiawi dari yang ia bayangkan. Mungkin bukan sombong, mungkin hanya terlalu terbiasa menjaga jarak. Dan saat Alvaro meliriknya sekilas, lalu secara refleks menuangkan air mineral ke gelas Aira tanpa mengatakan apapun, Aira hanya bisa terdiam. Sekilas hal kecil, tapi cukup membuat dadanya terasa hangat, dan pikirannya makin kacau. Dia terlalu tenang, terlalu rapi dalam setiap ucapannya, terlalu terukur dalam setiap gerak tubuhnya, dan terlalu lihai mengendalikan suasana. Tidak ada celah di wajahnya yang bisa dibaca dengan mudah, seolah seluruh ekspresi telah dilatih dan dipoles untuk menghadapi siapapun, di level manapun. Alvaro Mahendra adalah teka-teki yang berjalan tegap dalam jas hitamnya, dengan ketenangan yang bisa membuat orang lain merasa kecil hanya dengan satu lirikan mata. Terlalu pintar, bicara data seolah sedang membaca puisi. Menyusun kalimat analisis keuangan seperti menyusun strategi perang. Semua yang keluar dari mulutnya terdengar meyakinkan, logis, tajam, dan tak terbantahkan. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus menjawab, dan kapan harus memberi ruang kepada orang lain untuk merasa penting, padahal sesungguhnya ia yang mengendalikan arah pembicaraan. Terlalu misterius, seolah ada kabut tipis yang menyelimuti setiap gerak-geriknya. Aira bisa duduk di sebelahnya, berbagi satu meja, bahkan bersandar sedikit di lengan Alvaro ketika sesi foto bersama berlangsung. Tapi tetap saja, pria itu terasa jauh. Ada tembok tak kasat mata yang memisahkan isi kepala Alvaro dengan dunia luar. Dan semakin Aira memperhatikannya, semakin besar keinginan untuk tahu, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik mata tenang itu. Namun, dari semua hal yang membingungkan, satu hal membuat Aira benar-benar terkejut malam itu. Alvaro juga mulai memperhatikannya, saat Aira tertawa kecil menanggapi lelucon ringan dari investor Jepang, dengan mata yang membentuk bulan sabit dan senyum yang mengembang tulus, Alvaro menoleh. Ia menatap lengkung bibir Aira dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan kagum, bukan sekadar mengamati, tapi seolah terhipnotis diam-diam. Saat Aira membantu menerjemahkan istilah keuangan ke dalam bahasa Jepang yang lebih sederhana, karena ternyata sang investor kurang nyaman dengan istilah kompleks, Alvaro menatap matanya. Lama, dalam diam, ada sesuatu dalam tatapan itu, seolah ia sedang menyusun ulang definisi Aira dalam pikirannya. Seolah baru pertama kali melihat betapa tajamnya kecerdasan yang selama ini ia abaikan. Dan ketika acara mulai lebih santai, ketika Aira tersenyum kecil sambil menyesap wine-nya perlahan, menahan tawa pada obrolan ringan antar tamu, Alvaro hanya diam. Tapi tubuhnya menegang sedikit, napasnya terdengar lebih berat satu tarikan, dan tangannya, yang tadi santai di pangkuannya, tiba-tiba mengepal pelan.
Ia terlalu memerhatikan, terlalu fokus pada detail kecil yang tak seharusnya ia hiraukan. Terlalu sering mencuri pandang ketika Aira tak melihat. Terlalu terpengaruh. Padahal, jika mengikuti logika mereka sejak awal, ini semua hanya formalitas. Hanya kesepakatan bisnis. Hanya akting sementara. Hanya istri kontrak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, batas antara pura-pura dan nyata mulai kabur. Dan Aira bisa merasakannya, dalam cara Alvaro menatapnya. Dalam diam yang mulai terasa lebih berarti dari ribuan kata. Di dalam mobil, saat perjalanan pulang, keheningan perlahan merayap dan memenuhi seluruh kabin. Bukan hening yang canggung, tapi juga bukan nyaman sepenuhnya. Lebih seperti hening yang syarat makna, seperti ada begitu banyak hal yang ingin diucapkan, namun keduanya memilih menyimpannya dalam diam. Hanya suara lembut dari mesin mobil yang melaju di atas aspal, sesekali diselingi lampu jalanan yang memantulkan bayangan di jendela. Aira duduk di sisi kanan, memandangi keluar jendela dengan mata setengah lelah, setengah melamun. Jemarinya memainkan ujung clutch yang ada di pangkuannya, entah karena gelisah, atau hanya mencoba mengalihkan perhatian dari detak jantungnya yang belum sepenuhnya tenang. Gaun navy yang tadi membuatnya percaya diri kini terasa berat, seperti menyimpan semua sisa emosi dari malam yang panjang dan penuh sandiwara itu. Di sebelahnya, Alvaro juga terdiam. Punggungnya bersandar santai, tapi tatapannya kosong ke depan, seolah sedang memutar ulang semua momen di kepalanya. Sesekali, tangannya menggeser jam tangan di pergelangan kirinya, lalu kembali diam. Pria itu seperti sedang berpikir keras, tapi juga terlalu malas untuk mengungkapkan pikirannya. Tak ada obrolan ringan, tak ada basa-basi tentang makanan yang enak atau tamu yang menyebalkan. Yang ada hanya dua orang dalam satu ruang sempit, saling diam, saling memikirkan, tapi belum saling bicara. Dan dalam sunyi itu, justru banyak hal yang terasa lebih keras dari kata-kata. Seperti detak jarum jam digital dashboard, atau tarikan napas kecil yang tidak sengaja terdengar, atau bahkan gesekan lembut kain kursi saat salah satu dari mereka sedikit bergerak. Mereka tahu, malam itu, sesuatu telah berubah. Dan dalam diam yang menggantung di antara mereka, pertanyaan-pertanyaan pelan mulai tumbuh tanpa suara. Apa ini masih bagian dari pura-pura? Atau, sudah mulai nyata tanpa mereka sadari? Setelah beberapa menit tenggelam dalam keheningan yang pekat, suara Aira akhirnya memecah senyapnya kabin mobil malam itu. Pelan, hati-hati, seolah sedang menginjak permukaan es yang tipis. Tadi malam berjalan mulus ya, ucapnya, sambil menoleh sedikit ke arah Alvaro. Suaranya terdengar ringan, tapi ada ketegangan samar di baliknya, seperti seseorang yang sedang berharap dapat jawaban yang lebih dari sekedar iya. Alvaro menoleh perlahan, tatapannya serius, tidak buru-buru, seperti sedang memilih kata dengan hati-hati. Kamu sangat baik, ucapnya akhirnya. Aira mengerutkan alis, sedikit terkejut. Hah, Alvaro tetap menatapnya beberapa detik sebelum mengalihkan pandangan kembali ke jalan. Lalu, dengan suara rendah dan tenang, ia melanjutkan, kamu cerdas. Tenang, tahu bagaimana menyeimbangkan situasi. Kamu tidak hanya mendampingiku dengan baik, tapi kamu juga membuatku terlihat lebih manusiawi. Kata-kata itu terdengar pelan, tapi menghujam tepat ke dalam. Aira terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. Dada kecilnya terasa hangat, entah karena pujian itu tulus, atau karena Alvaro akhirnya membuka sedikit pintu yang selama ini tertutup rapat. Lalu ia tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana yang mendadak terlalu tenang. Akhirnya kamu mengaku juga kalau kamu selama ini kelihatan kayak robot, godanya sambil menyikut ringan lengan jas pria itu. Alvaro melirik sebentar, ekspresinya tetap datar. Aku nggak bilang begitu. Tapi kamu juga nggak membantah, balas Aira cepat, dengan senyum kecil yang menang. Alvaro akhirnya menghela napas kecil dan tersenyum sekilas. Senyum yang jarang muncul, tapi malam itu berhasil membuat dunia Aira sedikit goyah. Terima kasih, katanya pelan, tapi jelas. Aira menoleh cepat, ekspresinya terkejut. Ia menatap Alvaro dengan alis terangkat, seperti baru mendengar sesuatu yang tidak biasa keluar dari mulut seorang Alvaro Mahendra. Apa kamu sering bilang, terima kasih, ke orang lain? Tanyanya, separuh bercanda, separuh sungguh-sungguh. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memandang lurus ke depan, menatap lampu jalan yang terus berlalu di luar jendela.
Lalu ia menjawab, pelan namun penuh makna. Tidak, katanya, jadi kalau aku bilang itu ke kamu, berarti aku sungguh-sungguh. Dan Aira, yang tadi masih bisa bercanda, kini hanya bisa diam. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Bibirnya terkatup, matanya menatap ke depan. Karena tanpa disadari, kalimat sederhana itu, aku sungguh-sungguh, lebih mengguncangnya daripada seluruh jamuan mewah, tepuk tangan investor, dan pelukan sandiwara yang mereka lakukan malam itu. Mungkin, yang barusan bukan sandiwara. Mungkin, sesuatu sedang tumbuh, pelan-pelan. Dan entah kenapa, jantung Aira mulai berdebar. Bukan karena pujiannya, bukan pula karena kalimat terima kasih yang terdengar begitu asing keluar dari mulut seorang Alvaro Mahendra, pria yang selama ini dikenal kaku, dingin, dan tak pernah basa-basi. Tapi justru karena cara dia mengatakannya. Suaranya datar seperti biasa, tak ada nada manis atau rayuan klise seperti dalam drama. Tidak ada senyum lebar, tidak ada lirikan genit. Bahkan nadanya tetap terdengar seperti Alvaro yang ia kenal, tegas, tenang, dan sedikit terlalu serius. Namun, di balik semua itu, Aira merasakan sesuatu yang lain. Ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Ada ketenangan yang terasa jujur. Ada jeda kecil di antara kalimatnya yang membuat Aira yakin, kalimat itu bukan hasil dari skenario kontrak mereka, tapi sesuatu yang benar-benar keluar dari hatinya. Mungkin tanpa sadar, mungkin bahkan tanpa ia sendiri tahu. Dan itulah yang membuat dada Aira terasa sesak, bukan karena kalimatnya menyentuh, tapi karena kesederhanaannya terlalu nyata. Terlalu tulus, terlalu jujur, sampai-sampai dia tak tahu harus bagaimana. Alvaro tidak sedang mencoba membuatnya terkesan. Dia hanya berkata apa adanya. Dingin, ya, tapi jujur. Datar, ya, tapi ada sesuatu dalam nada itu yang entah kenapa, membuat Aira merasa diakui. Dan di tengah suara mobil yang melaju tenang di malam kota, di balik jendela yang memantulkan cahaya lampu jalanan yang berkelebat, Aira hanya bisa duduk diam, menjaga raut wajahnya tetap datar, padahal di dalam, hatinya sudah mulai bergetar tanpa arah. Ia tahu ini masih awal, tapi sejak kalimat itu diucapkan, semua terasa tak lagi sekedar pura-pura. Sesampainya di rumah, mobil berhenti perlahan di depan pintu utama. Malam sudah larut, angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Lampu-lampu taman menyala redup, menambah nuansa tenang yang menggantung di udara. Tanpa mengatakan apapun, Alvaro membuka pintu mobil lebih dulu. Gerakannya seperti biasa, tenang, terukur, nyaris tak ada suara. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda dari caranya bergerak. Seperti ada jeda kecil dalam setiap gerakan, seolah ia menimbang-nimbang sesuatu yang tak terucap. Lalu, ia berdiri di sisi pintu Aira dan, dengan gerakan yang mungkin dianggap sederhana oleh orang lain, mengulurkan tangan ke arahnya. Aira menatap tangan itu selama sepersekian detik. Lalu, tanpa banyak ragu, ia menyambutnya. Jemari mungilnya menyentuh telapak tangan pria itu, dan dalam sentuhan singkat itu, ada sesuatu yang diam-diam berpindah. Jari mereka hanya bersentuhan sebentar. Tidak lama, tidak erat, tapi cukup lama untuk membuat waktu seolah berhenti. Cukup kuat untuk membuat keduanya saling menatap, dan lupa bagaimana caranya berpura-pura. Mereka saling menatap, bukan tatapan tajam, bukan juga tatapan mesra, melainkan tatapan yang penuh tanda tanya. Tatapan yang tidak tahu harus menjawab apa atas perasaan yang tiba-tiba muncul, tak diundang. Tak ada satupun kata terucap. Tidak ada basa-basi, tidak ada, terima kasih atas malam ini, atau, selamat malam, tidur yang nyenyak. Yang ada hanya diam, diam yang terlalu sunyi, diam yang terlalu keras. Diam yang terlalu jujur. Dan justru karena terlalu jujur, diam itu terasa memekakan dan menakutkan. Karena dalam diam itu, ada banyak hal yang ingin mereka tanyakan, tapi tak satu pun berani membuka mulut. Sampai akhirnya, Alvaro pelan-pelan menarik tangannya. Melepaskan genggaman yang bahkan belum sempat erat. Ia melangkah lebih dulu, kembali ke karakter Alvaro yang dingin dan penuh kendali. Aira hanya bisa berdiri sejenak di sisi mobil, merasakan sisa kehangatan di jemarinya yang baru saja disentuh. Ia tahu, itu hanya sebentar. Tapi untuk alasan yang tak bisa dijelaskannya, itu terasa lebih dalam dari sekedar formalitas.
Dan malam itu, tanpa suara, sesuatu dalam diri mereka, keduanya, telah bergeser. Perlahan, tapi pasti, saat langkah Alvaro terhenti di depan pintu rumah, ia menoleh sebentar ke arah Aira yang baru saja menyusul di belakangnya. Matanya menatap gadis itu dalam diam, seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangkat alis sedikit sambil mengucap pelan, nyaris seperti bisikan yang dibawa angin malam. "Selamat malam Nyonya Alvaro." Nada suaranya tenang, dengan sedikit senyum samar yang entah disengaja atau tidak muncul di sudut bibirnya. Tapi bagi Aira, suara itu terdengar seperti dentingan kecil di dalam dada, halus, tapi cukup untuk menimbulkan riak. Aira menahan senyumnya, matanya menatap pria di depannya dengan tatapan geli dan geli hati. Lalu, sambil menyilangkan tangan di depan dada, ia membalas dengan gaya khasnya, santuy tapi tetap memancing. "Selamat malam Tuan Suami Palsu." Keduanya saling menatap untuk beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Tidak ada yang tertawa, tapi senyum kecil menghiasi wajah mereka masing-masing. Bukan senyum canggung, melainkan senyum yang muncul karena keakraban yang pelan-pelan tumbuh di antara jeda peran dan kenyataan. Setelah itu, mereka melangkah ke arah kamar masing-masing, masih dalam diam, tapi kali ini bukan karena kekakuan, melainkan karena keduanya sedang terjebak dalam pikirannya masing-masing. Malam itu, Aira berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang gelap, berusaha menenangkan jantungnya yang entah kenapa berdetak tak beraturan. Wajah Alvaro terbayang-bayang di benaknya, dari cara ia bicara, cara ia memperhatikan, hingga cara ia mengucap, "Terima kasih," yang terlalu tulus untuk sekedar akting. Di sisi lain rumah, Alvaro duduk di pinggir ranjangnya. Jasnya sudah terlepas, kemejanya sedikit kusut, tapi pikirannya justru paling tidak teratur malam itu. Ia memandangi tangannya, tangan yang sempat menggenggam jemari Aira, dan tanpa sadar, mengingat kembali tawa pelan gadis itu, dan cara matanya berbinar saat bicara dengan investor. Mereka tidur di kamar terpisah, tapi hati mereka malam itu, seolah tidak lagi sepenuhnya sendiri. Karena entah sejak kapan, dan entah bagaimana, satu sama lain mulai mengisi ruang-ruang kosong yang sebelumnya mereka jaga rapat-rapat. Malam itu, keduanya tertidur, dengan nama masing-masing mengendap dalam pikiran, dan perasaan yang pelan-pelan, tak bisa lagi dibohongi. Dari balik jendela di lantai 2, tirai tipis hanya tersibak sedikit, cukup untuk sepasang mata tua itu mengintip diam-diam ke halaman depan rumah. Bu Rani berdiri di sana, dalam balutan daster panjang dan syal rajut tipis di bahunya. Usianya memang tak muda lagi, tapi matanya masih tajam. Terlalu tajam untuk tidak menyadari perubahan kecil yang terjadi malam ini. Tatapannya tertuju pada dua sosok yang baru saja turun dari mobil. Aira, dengan langkah anggun dan senyum kecil yang menggantung di sudut bibirnya. Alvaro, dengan gestur tenang khasnya, tapi kali ini ada jeda, ada lirikan yang tak biasa. Bu Rani tidak mendengar percakapan mereka, tapi ia tak perlu mendengar. Pengalamannya bertahun-tahun bekerja untuk keluarga itu membuatnya paham, bahwa diam pun bisa berkata-kata. Dia melihat bagaimana Alvaro mengulurkan tangan lebih dulu. Dia melihat bagaimana Aira menyambutnya tanpa ragu. Dia melihat cara mereka saling menatap, singkat, tapi syarat makna. Dan ketika akhirnya keduanya saling mengucap selamat malam dan masuk ke dalam rumah dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya, Bu Rani hanya bisa menarik napas panjang, dalam, dan berat. Ia menatap keluar jendela sekali lagi, sebelum akhirnya berkata pelan, seolah berbicara pada malam, atau mungkin pada dirinya sendiri. "Tuan muda, sepertinya kamu mulai goyah." Suara itu nyaris tak terdengar, tapi syarat dengan kekhawatiran, sekaligus secercah harapan yang diam-diam tumbuh. Ia tahu betul, Alvaro Mahendra adalah pria yang selama ini hidup dengan tembok tinggi di sekelilingnya. Dingin, kaku, rasional, tak mudah percaya, apalagi membuka hati. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berubah. Dan Bu Rani, diam-diam menyimpan simpati besar pada gadis bernama Aira itu, hanya bisa berdoa dalam hati. Andai saja goyah itu bukan pertanda bahaya, tapi pertanda bahwa hati tuan muda yang mulai menemukan arah. Dan di luar sana, malam masih sunyi. Langit gelap menaungi atap rumah dengan ribuan bintang yang bersinar redup, seolah ikut mengamati kisah dua hati yang mulai berubah arah. Angin malam berembus pelan, menyelinap di antara celah-celah jendela, membelai tirai, dan menghembuskan kesejukan yang tidak biasa.
Bukan sekedar dingin yang menusuk kulit, tapi angin yang membawa sesuatu yang lebih halus, lebih tak kasat mata. Firasat, sebuah firasat samar yang belum bisa dijelaskan dengan logika, tapi terasa nyata bagi siapapun yang cukup peka untuk merasakannya. Angin itu berbisik pelan, seperti menyampaikan rahasia langit kepada bumi. Ia menelusup ke sela-sela diam, merambat ke dinding hati yang selama ini tertutup rapat, dan menyentuh satu ruang kecil yang bahkan tak pernah disadari keberadaannya. Firasat itu berkata, bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh, pelan-pelan, dalam diam. Bahwa cinta, bukan selalu datang dengan dentuman besar atau adegan dramatis. Kadang, cinta datang seperti embusan malam, lembut, tak terlihat, tapi tiba-tiba menghangatkan. Dan malam itu, angin membawa satu pesan yang samar namun kuat, cinta sedang mulai menyusup. Diam-diam, masuk perlahan ke dalam hati yang selama ini beku. Hati yang tak pernah percaya pada kehangatan, kini mulai retak oleh satu senyum, satu sentuhan, dan satu kalimat sederhana. Mungkin tak ada yang bisa menjelaskannya sekarang, tapi waktu akan membuktikan, bahwa bahkan dinding es yang paling dingin pun, bisa mencair oleh api yang datang tanpa suara. Bersambung, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share and subscribe, karena masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal lebih seru. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.